Oke, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang matematika dasar yang sering sekali ditemukan pada soal tes psikotes atau soal TU kedinasan atau TPS ya. Jadi berikut soalnya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Nah, satu ya, kita mulai dari nomor 1. Jumlah umur ayah dan umur ibu 90 tahun. Umur ayah banding umur ibu sama dengan 6 banding 3. Ditanya umur ayah ya. Jadi kita misalkan umur ayah itu X ya. Jadi umur ibu itu Y. Jadi kan dikatanya umur ayah dan ibu itu 90 tahun. Berarti dari sini kita dapat simpulkan X plus Y sama dengan 90. Oke ya. Oke, dari sini kan umur ayah banding umur ibu. Berarti X per Y sama dengan 6 banding 3 ya. Bisa ya? Oke. Nah, dari sini kita dapat cari nilai X-nya, yaitu 6 per 3 kali Y, yaitu sama dengan 2Y ya. Oke, kita dapat nilai X-nya. Kita akan masukkan ke sini ya. Jadi 2Y tambah Y sama dengan 90 ya. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan 90 bagi 3. 90 bagi 3 itu sama dengan 30 ya. Nah, ini sangat gampang sekali sebenarnya dan bisa sangat cepat dikerjakan. Oke, itu nomor 1 seperti itu ya. Jadi oke, ditanya berapa tahun umur si ayah. Si ayah tadi kan X. Berarti kita gantikan aja. Berarti X sama dengan 2 kali 30. Berarti X sama dengan 60. Berarti umur si ayah adalah 60 ya. Oke. Soal selanjutnya ini tentang perkalian pecahan ya. Ini gampang saja. Kalau perkalian pecahan, yang di atas kali yang di atas per yang di bawah kali yang di bawah. Jadi hasilnya adalah 10 per 21 ya. Gampang banget kan? Oke, next. 4 per 3 bagi 6 per 8. Ingat, ini bagi ya. Kalau pecahan dibagi itu akan kita ubah ke bentuk kali dengan cara membalikkan yang pembaginya ya. Jadi 4 per 3 kali 8 per 6 ya. Jadi sama aja seperti yang nomor 2 tadi ya. 4 kali 8 itu 32, 3 kali 6 itu 18. Berarti 32 per 18 ya. Atau nanti bisa dikecilkan lagi ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 4 ya. 1 2 per 4 tambah 1 per 3 sama dengan. Nah, oke, caranya gampang aja. Ini kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Berarti 4 kali 1 tambah 2 per 4 tambah 1 per 3 ya. Jadi caranya seperti itu. 4 kali 1 tambah 2 itu 6. Jadi 6 per 4 plus 1 divided by 3 ya. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi ini sama aja dengan pecahan biasa ya. Berarti 4 kali 3 itu 12, 6 kali 3 itu 18, 1 kali 4 itu 4. Jadinya 18 tambah 4 per 12 sama dengan 22 per 12 ya. Jadi ini nanti bisa dimatikan aja ya, dikecilkan lagi. Oke, saya rasa ini cukup sederhana ya. Jadi harusnya kita dengan sering berlatih soal, kita akan bisa lebih cepat lagi. Dan ingat ya, semakin sering mengerjakan soal, maka semakin matematika itu akan semakin menyenangkan ya. Oke, next soal selanjutnya ya. Itu pecahan campuran dikurangi pecahan campuran ya.
Oke, ini kita pecah-pecah dulu, berarti 2 tambah 1/4 dikurang, ya ini juga 1 dikurang 2/5 ya. Ini tinggal dikurangkan aja, 2 dikurang 1 itu 1. Nah, 1/4 dikurang 2/5 ya, itu sama aja kayak yang tadi ya. Jadi 5 dikurang 8/20, berarti 1 tambah minus 3/20 ya. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya 1 tambah minus 3/20, lebih gampangnya ini aja. 20 dikurang 3, 17/20 ya. Gampang ya? Atau dengan cara lain, kita ubah dulu ke pecahan biasa semua ya. Jadi kita ubah ke pecahan biasa semua, nanti hasilnya sama juga. Mana yang lebih gampang aja ya. Oke, soal selanjutnya. Seorang membeli 1000 buah sawu ya, harganya 150.000. Kemudian dia menjual 180 per buah. Yang ditanyakan persen untungnya ya. Jadi kita udah diketahui harga belinya ya. Berarti harga belinya itu 150.000 dan harga jualnya, berarti harga jual sama dengan 180 dikurang kali 1000 ya. Jadi hasilnya adalah 180.000. Oke, kita akan cari untungnya ya. Berarti untung sama dengan harga jual dikurang harga beli ya. Oke, kita cari aja harga jualnya 180.000, harga belinya 150.000 ya. Jadi untungnya itu 30.000. Nah, ditanyakan persen untung ya. Jadi persen untung itu sama dengan untung per harga beli. Ingat ya, untung per harga beli kali 100% ya. Jadi kesalahan siswa itu biasanya dibuatnya untung per harga jual. Itu otomatis salah ya. Jadi harus diingat, untuk mencari persen apapun itu selalu dibagi dengan harga mula-mula ya. Ingat itu ya. Oke, langsung aja kita masukkan nilainya ya. Kita masukkan nilainya. Berarti ini ke sini habis 3/15 itu 1/5. 1/5 kali 100% itu jadi 20% ya. Jadi untungnya adalah, persen untungnya adalah 20%. Oke, mari kita ke slide ke number berikutnya ya. 25 ya. Oke, selanjutnya next number. Nah, di soal ini katanya dia menabung sebesar 90.000. Berarti kan tabungan awalnya 90.000 ya. Nah, kemudian mendapat bunga 15%. Nah, ditanya adalah uang tabungannya setelah 1 tahun ya. Jadi kita tabungan akhir sama dengan 90.000 tambah 5 bunga ya. Nah, bunganya itu berapa? Bunganya itu adalah 15% dari 90.000. Itu sama dengan 13.500 ya. Oke, from here we get the bunganya ya. So tabungan akhirnya sama dengan 90.000 tambah 13.500 ya, jadi sama dengan 103.500 ya. Jadi ini sebenarnya gampang banget ya. Oke, next soal selanjutnya. Nah, katanya seseorang menabung itu berarti tabungan awal 350.000 dong, ya dong. Nah, kemudian tabungan akhirnya katanya 406.000. Nah, jadi ditanya adalah berapa persen bunga yang diterima dalam 1 tahun ya. Jadi kita cari dulu bunganya ya. Bunga sama dengan tabungan akhir dikurang tabungan awal. Oke, jadi bunganya sama dengan 56.000 ya. Sampai sini paham kan? Oke, next kita udah dapat bunganya. Kita akan cari persen bunga. Ingat, bunga per
tabungan awal ya, kali 100% ya. Oke, kita udah dapat bunganya, kita udah dapat tabungan awalnya ya. Jadi kita kalikan dengan 100% ya, berarti ini habis mati nolnya, berarti jadi 560 per 35, itu sekitar 16% ya. Jadi persen bunganya adalah 16%. Oke, sampai sini paham ya. Jadi sebenarnya ini sangat mudah saja ya, tinggal memainkan logika berpikir. Oke, soal selanjutnya, berapakah jumlah 47 orang dan 11 orang? Oke, berapakah jumlah 47 orang dari 11 orang? Ya, sekilas soal ini membingungkan. Berapakah jumlah 47 orang dan 11 orang? Ya, tapi kalau lebih dicermati dia, artinya berarti tinggal 47 dan 11 ini dijumlahkan doang, ya. Jadi 47 tambah 11 itu sama dengan 58 orang. Jadi ini cukup membingungkan sebenarnya, cukup menjebak ya. Karena mungkin sebagian orang berpikir 47 orang dari berapa persen gitu ya. Oke ya. Demikian dulu pembahasan kita mengenai matematika dasar yang paling sering muncul dalam tes-tes, misalnya psikotes ya, dalam tes misalnya kedinasan TIU, atau pernah juga dalam TPS ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.